Agen itu menaruh bom yang hampir meledak di kakinya, dan ketika lampu merah menyala, dia mengendarai motornya ke tengah jalan. Dua SUV hitam di sebelah kiri adalah targetnya. Karena tidak bisa melewati, dia secara alami mendorong samping spion mobil belakang. Bos geng di dalam mobil itu tidak menyadari ada yang aneh. Begitu saja Jimmy dengan lancar bergerak ke mobil depan, dan diam-diam menaruh bom di bawah sasis mobil. Ketika pengemudi mobil belakang menunduk untuk menyesuaikan spion, dia cepat-cepat memakai masker gas dan menembakkan peluru gas beracun ke pengemudi. Dua orang di kursi depan langsung pingsan. Baru saat itu pengawal di mobil depan menyadari bahaya, tapi pintu mobil terhalang motor dan tidak bisa dibuka segera. Akhirnya Jimmy melempar pengemudi belakang yang tak sadar keluar dari mobil dan berhasil membajak bos geng di dalam. Tapi tepat saat dia melaju menjauh, pengawal di mobil depan sudah mendorong motor ke samping, membuka pintu, dan mengejar, menembaki mobil belakang secara liar. Untungnya semua jendela terbuat dari kaca anti peluru. Dua pengawal menembakkan lebih dari selusin peluru, tapi tidak bisa menembusnya. Mereka hanya bisa melihat bos mereka dibawa pergi. Para pengawal sangat enggan menyerah dan bersiap mengejar. Tapi Jimmy tidak perlu panik, karena saat itu tepat waktu bagi bom untuk meledak. Mobil meledak dan para pengawal tak berdaya. Mereka telah berjuang keras karena bos geng itu membawa sebuah kotak senjata biokimia senilai puluhan juta. Akhirnya, melalui interogasi Jimmy, bos geng itu mengungkap lokasi perdagangan senjata biokimia dengan para teroris. Karena Jimmy harus tinggal untuk menjaga senjata biokimia berbahaya ini, dia hanya bisa mengirim rekannya untuk menangkap para teroris. Tapi rekannya tidak seberuntung Jimmy. Wanita itu menyamar sebagai pekerja kebersihan dan datang ke hotel tempat transaksi berlangsung. Tak disangka, para teroris ini memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Hanya dengan melihat wanita itu sekali, seorang pria botak mendeteksi ada yang tidak beres. Meski dia tidak yakin apakah wanita itu seorang polisi, dia cukup kejam untuk lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Dia kemudian menyeret wanita itu ke pintu lift, menekan tombol lift, dan mengakhiri nyawa wanita itu. Setelah mengetahui hal ini, Jimmy sangat marah, sehingga dia mengabaikan peringatan organisasinya dan pergi sendirian untuk mencari pemimpin teroris. Karena insiden lift itu, para teroris juga tahu bahwa mereka telah terbongkar. Saat itu mereka sedang terburu-buru ke bandara untuk melarikan diri dari kota. Jadi mereka tidak keluar mobil untuk berhadapan langsung dengan Jimmy. Mereka hanya membuat dua pengawal menembakkan beberapa kali, sehingga Jimmy tidak bisa mendekati mobil mereka. Jadi dia cukup berbelok dan masuk ke jalan samping. Melihat mobil Jimmy menghilang dari pandangan mereka, para teroris semua mengira mereka aman. Tapi tak disangka, saat menunggu di lampu merah, Jimmy tiba-tiba muncul di jalan lain dan menekan pedal gas habis-habisan, menabrak lurus ke arah mereka.